Hanya Yesus yang bisa mempertemukan kita dengan Allah. Para saudara yang terkasih, kalau kita merayakan Ekaristi, kita harus yakin bahwa kita dipertemukan dengan Allah karena darah Yesus, karena tubuh Yesus yang dikorbankan. Oleh karena itu kita patut menghayati Ekaristi dengan sepenuh hati. Inilah ibadat yang luar biasa. Semoga kita mampu menghayati Ekaristi dan mampu mengambil manfaat dari Ekaristi. Semoga dengan sering menyambut tubuh dan darah Kristus, kita sungguh bertemu dengan Allah. Inilah arti sakramen Ekaristi bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang seiman dan yang terkasih dalam Kristus, baik yang hadir di katedral ini maupun yang mengikuti misa hari Kamis Putih ini secara online. Gereja memulai Trihari Suci dengan mengenangkan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia ditangkap, disalibkan, wafat, dan bangkit. Rangkaian peristiwa-peristiwa suci ini kita mulai hari ini. Kita kenangkan lahirnya sakramen Ekaristi sebagai sakramen yang paling mulia, dan juga di dalam iman Gereja Katolik lahir sakramen imamat, karena untuk mengorbankan Ekaristi Yesus mewariskan kuasa untuk merayakan kembali, untuk menghadirkan kembali korbannya itu dalam diri mereka yang disebut para imam. Mari kita rayakan hari Kamis Putih ini secara meriah. Kita siapkan hati kita dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati lahirnya sakramen Ekaristi, sakramen perjamuan Tuhan, yang merupakan puncak sekaligus sumber kehidupan kita. Inilah sakramen yang utama. Hari ini mari kita mencoba merenungkan kembali makna sakramen Ekaristi ini. Kalau saya ditanya, apakah kekuatan Gereja Katolik? Saya akan menjawab, Gereja Katolik punya sakramen Ekaristi yang menjadi sumber kekuatan dari umatnya. Mengapa? Karena di dalam Ekaristi, Gereja Katolik yakin bahwa umat bertemu dan bersatu dengan Yesus ketika menyambut tubuh dan darahnya. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, Santo Paulus tadi mengatakan, Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Roti yang dipakai oleh orang Yahudi untuk merayakan Paskah, oleh Yesus diberi arti baru. Roti yang dipecah-pecahkan diberi arti tubuhnya sendiri yang akan hancur di kayu salib. Kemudian ketika sudah selesai makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Ada perjanjian baru, ada hubungan baru antara Allah dengan manusia, dan hubungan itu disahkan oleh darahnya. Para saudara yang terkasih, apa yang diwartakan Paulus ini adalah pewartaan mengenai perayaan Ekaristi yang selalu dirayakan terus-menerus sampai sekarang. Perayaan Ekaristi adalah penghadiran kembali apa yang dilakukan Yesus pada malam terakhir. Karena itu, untuk tahun ini, perkenankan saya mengajak Anda untuk sedikit merenungkan apa arti sakramen Ekaristi ini. Sakramen Ekaristi paling unggul, merupakan ibadat yang begitu mulia. Kalau kita mau mempelajari secara mendalam luhurnya perjanjian baru yang mempunyai ibadat dalam Ekaristi, lebih luhur daripada perjanjian lama yang mempunyai ibadat setiap tahun di Bait Allah yang disebut Hari Raya Pendamaian, silahkan membaca surat
kepada orang-orang Ibrani. Di situ dijelaskan dengan panjang lebar apa keunggulan dari imamat Yesus Kristus atas imamat Perjanjian Lama. Apa keunggulan kurban Yesus atas kurban Perjanjian Lama? Dan apa nilainya? Di mana keunggulan kurban Yesus di atas kurban-kurban Perjanjian Lama? Mengingat waktunya tidak banyak, perkenankan saya mengajak Anda untuk merenungkan dua saja. Yang pertama, kita melihat keunggulan perayaan Ekaristi atas ibadat-ibadat lain dari Perjanjian Lama dari segi kualitas imamnya. Menurut surat kepada orang-orang Ibrani pasal 7 ayat 22, Yesus adalah imam besar Perjanjian Baru yang tunggal dan kekal. Tidak ada imam besar lain, hanya satu, dan itu tidak tergantikan, kekal. Berbeda sekali dengan imam-imam besar Perjanjian Lama yang jumlahnya banyak sekali. Karena imam Perjanjian Lama akan mati, tidak ada satupun yang tidak mati. Karena dia mati, digantikan oleh anaknya. Begitu anaknya mati, digantikan oleh cucunya. Imam besar Perjanjian Lama jumlahnya besar karena mereka harus mati dan digantikan oleh orang lain. Biasanya oleh salah satu keturunannya. Menurut surat kepada orang Ibrani, apa yang satu lebih sempurna dari yang banyak. Kurban Yesus tidak perlu diulang. Satu kali untuk selama-lamanya. Kalau Perjanjian Lama harus mengulang-ulang terus kurbannya. Tiap tahun diulang, tiap tahun diulang. Karena apa? Karena kurbannya tidak sempurna, maka harus diulang. Imamat Yesus itu kekal. Karena itu Yesus sanggup menjadi pengantara yang kekal. Sanggup membawa orang kepada Allah Bapa. Dan itulah memang tugas seorang imam besar, mampu menghantar manusia bertemu dengan Allah. Dan Yesus mampu melakukan itu. Hanya Dia adalah imam besar yang sejati, yang mampu membawa manusia bertemu Allah. Imam-imam besar Perjanjian Lama tidak bisa. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 26-28 dijelaskan lebih lanjut bagaimana imam-imam besar Perjanjian Lama adalah manusia biasa yang berdosa. Mereka sendiri pendosa. Mereka sendiri setiap tahun harus minta ampun atas dosanya sendiri, baru kemudian atas dosa umat Israel. Binatang yang disembelih, darahnya itu pertama-tama untuk meminta ampun atas dosa imam besar, dan baru kemudian darah kambing jantan disembelih, yang disembelih tadi untuk mohon ampun bagi dosa bangsa Israel. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus tidak mengenal dosa. Oleh karena itu korbannya murni untuk meminta ampun bagi kita orang berdosa. Kalau darah binatang korban dalam Perjanjian Lama tidak mampu menghapus dosa, tidak mampu menyucikan hati manusia dari dosa, maka menurut surat kepada orang Ibrani, darah Yesus
yang dicurahkan di salib, yang menjadi korban bagi kita, mampu menghapus dosa kita, mampu membersihkan hati nurani kita. Dan itulah korban yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Sekarang dari segi hasil korban, karena korban Yesus mampu membersihkan hati hati nurani manusia, maka persatuan dengan Allah juga sempurna. Hanya Yesus yang bisa mempertemukan kita dengan Allah. Para saudara yang terkasih, kalau kita merayakan Ekaristi, kita harus yakin bahwa kita dipertemukan dengan Allah karena darah Yesus, karena tubuh Yesus yang dikorbankan. Oleh karena itu kita patut menghayati Ekaristi dengan sepenuh hati. Inilah ibadat yang luar biasa. Semoga kita mampu menghayati Ekaristi dan mampu mengambil manfaat dari Ekaristi. Semoga dengan sering menyambut tubuh dan darah Kristus, kita sungguh bertemu dengan Allah. Inilah arti sakramen Ekaristi bagi kita. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saudara, pemindahan dan perarakan sakramen Maha Kudus akan dilakukan nanti pada misa terakhir yang dimulai 9:30. Maka kini mari kita undur diri sambil mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, keluarga dimanapun mereka saat ini berada, dan juga pekerjaan dan usaha, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin.